Yo men, kembali lagi bersama gua di NHYGS, dimana di sini gua akan ngomongin hal yang gue suka, mulai dari anime, film, manga, bahkan kalau gue mau curhat boleh-boleh aja di konten kali ini. Nah, pada kesempatan hari ini, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, dimanapun anda menonton video ini atau mendengarkan suara saya yang sangat indah ini, halo, assalamualaikum. Intinya pada kesempatan kali ini gua akan melakukan NHGS kepada sebuah film yang barusan tadi selesai gue nonton. Tadi sore gua baru selesai nonton dan gua berani-beraninya membahas anime ini film ya, yaitu adalah Shin Ultraman. Saya ulangi lagi, gua akan melakukan NHGS kepada Shin Ultraman, film Shin Ultraman. Oke, sebelum gua mulai, gua mau bilang dulu nih, gua ini adalah orang awam tentang film, gua orang awam tentang Ultraman, tentang tokusatsu. Jadi dimaklumin aja ya kalau ada bahasa-bahasanya yang kurang dimengerti atau bahasanya salah. Ya, jadi intinya itulah ya. Jangan terlalu dipusingi. Anda dengarkan aja, Anda nikmatin aja video saya dan suara saya yang indah ini. Suara kau jelek, Bang. Ya maaf. Sorry. Tapi intinya Shin Ultraman. Oke. Ini film yang sangat bagus. Kalau gua bisa kasih rating 8 dari 10. Gua bisa nikmati dan gua bisa nonton ulang. Itu rating pribadi 8 dari 10. Ada orang di TikTok atau banyak orang mungkin yang akan memberikan rating lebih rendah daripada saya, namun pribadi gue akan memberikan rating 8 dari 10. Itu pendapat pribadi. Jadi apakah benar film ini adalah 8 dari 10? Tergantung Anda. Anda bisa menilai film ini 9 dari 10, 7 dari 10, bahkan 1 dari 10 Anda bisa. Terserah Anda. Ya kan? Bodoh-bodoh amat. terserah Anda. Oke, di sini kita langsung aja mulai. Oke. Oke, gue langsung aja mulai di sini. Shin Ultraman ini adalah sebuah langkah yang bagus dari Tsuburaya untuk mendewasakan Ultraman. Gue ulangi lagi, ini adalah sebuah langkah yang bagus dari Tsuburaya untuk mendewasakan series Ultraman. Nah, kalau kita bicara Ultraman, itu adalah tontonan masa kecil kita, dan mungkin kamu yang menonton video ini adalah tontonan masa kecil kamu. Nah, mungkin di antara kita ada orang yang nonton Ultraman tuh dari kecil sampai dewasa masih kuat. Gua adalah orang yang tidak seperti itu. Gua nonton Ultraman untuk umur sekarang itu kayak nonton tuh kayak tontonan anak kecil ini. Tapi gue suka tentang info-info tentang Ultraman, karena jujur gue suka sekali dengan yang namanya monster kaiju Godzilla, ya, King Ghidorah, King Kong. Gue suka hal-hal seperti itu karena bisa dibilang makhluk dari cahaya ini, dari tanah cahaya ini, bisa dikatakan juga sebagai monster. Iya kan, bisa dikatakan sebagai monster kan? Nggak tahu juga. Tapi intinya ini adalah sebuah langkah yang menarik dari Tsuburaya, atau bisa dibilang langkah tepat untuk mengibarkan sayapnya ke fans-fans Ultraman yang sudah menganggap Ultraman itu kayak tontonan anak kecil seperti saya. Dan dari Shin Ultraman ini kita bisa melihat bahwa cinta dan kasih diberikan kepada kita yang bukan fans, bahkan ya bisa dikatakan orang yang sudah kayak apa sih Ultraman tuh, nggak jelas banget, tapi bisa kita sukai. Itu pendapat pribadi, karena jujur nonton Ultraman itu kayak tontonan anak kecil. Namun di Shin Ultraman ini sebuah langkah yang bagus. Gua suka, good job untuk Tsuburaya, good job banget. Gue suka banget langkahnya. Saya tunggu langkah-langkah selanjutnya untuk mendewasakan Super Sentai, Kamen Rider. Kamen Rider juga coming soon kan? Shin Kamen Rider kan? Coming soon tuh Kamen Rider tuh, gue tunggu juga tuh. Menarik sih itu. Namun sebelum gue mulai nih, benar gitu Kak Tsuburaya yang buat Ultraman? Ultraman udah bener sih. Super Sentai Tsuburaya kan? Godzilla Tsuburaya, Kamen Rider Tsuburaya juga kan? Jadi nggak salah kan? Kalau salah komen down below bang. Bukan bang, Kamen Rider itu bukan Tsuburaya bang, dari Toho Animation. Oh iya kah? Intinya
Ini sebuah langkah yang bagus dari Suburaya. Itu pendapat pribadi saya, itu adalah langkah yang sangat bagus untuk mendewasakan sebuah series dan mengebarkan sayapnya kepada fans-fans yang sudah menganggap Ultraman itu adalah tontonan anak kecil. Good job Suburaya. Oke, di sini kita masuk ke catatan gua. Oke, di sini pertama, hal yang paling menarik dan paling unik di film Shin Ultraman ini bukanlah ceritanya, namun angle dan shot atau pengambilan gambar pada film Shin Ultraman ini. Shot-shotnya, pengambilannya, angle-angle-nya itu kayak unik sendiri Pak. Kadang-kadang kayak CCTV, kadang-kadang dari bawah perut, kadang-kadang dari kaki, kadang-kadang dari perut. Itu aneh sekali cuy. Mungkin orang itu mungkin tidak nyaman menonton hal tersebut, kayak apa sih ini, tiap bicara kok scene-nya ganti-ganti, kok angle-nya ganti-ganti, dan angle-nya itu aneh cuy. Gue baru lihat ada film tuh yang pakai angle-angle ini. Namun ini pendapat pribadi ya. Ini bagus dan ini sangat unik, serta ini gua pelajari ketika gue nonton. Gue lihat angle-angle pengambilannya ini, itu kayak, oh bisa film tuh diambil dari sudut pandang ini. Oh menarik juga ya filmnya diambil dari sudut pandang seperti ini. Saya tuh suka dan unik, dan serta saya belajar tentang pengambilan dari Shin Ultraman ini. Dari sudut pandang angle sih bagus banget sih menurut gua. Dan gara-gara angle dan shot yang unik ini, itu filmnya itu terasa sebentar teman-teman, terasa sangat intens. 120 menit itu kayak, walah udah habis. Ini pengaruh gara-gara angle-nya, pengambilannya yang sangat unik, serta pengambilannya sangat cepat gitu. Kayak ganti dan terlihat sangat intens. Itu bagus banget sih untuk film ya. Itu bagus banget. Kayaknya itu kita nonton tuh kok bentar banget itu, dan tidak terasa bosan gara-gara angle itu. Itu sih hal yang paling unik, dan hal yang paling gua patut atungi jempol di sini adalah angle dan shotnya. Tapi kekurangan dari ini ialah mungkin bagi kamu yang kurang paham bahasa Jepang dan kurang paham dalam melihat subtitle, dalam artian mata kalian itu kayak nggak bisa ngebaca subtitle kalau scene-nya berganti-ganti, atau subtitlenya itu kayak kok scene-nya ganti subtitlenya masih begini gitu. Mungkin bagi kamu itu adalah hal kekurangan, tapi bagi saya yang agak lumayan paham, bukannya gue paham bahasa Jepang ya, agak lumayan paham beberapa kata bahasa Jepang, gue sih fan-fan aja. Dan gue yakin orang Jepang nonton ini mah fan-fan aja sih. Serta ketika gue itu kayak nonton baca subtitlenya tuh kayak cepat aja, mata gue kayak oke. Gue nggak ada masalah tentang angle-nya, unik, pembelajaran bagi gue. Siapa tahu bisa dipakai kan, siapa tahu saya tiba-tiba buat video kayak begitu kan, bisa dijadikan saya anjay. Oke. Kita tadi sudah bahas angle-nya, gua centang dulu. Oke, kita masuk ke cerita dari film Shin Ultraman ini. Gua akan langsung mengatakan bahwa mudah dicerna, mudah dimengerti, anak kecil, orang dewasa bisa paham, intens dan tidak dark, sedang-sedang aja. Gini, masalah cerita, ekspektasi gua kan ini kan CGI kan, Ultraman-nya tuh beda sendiri gitu ya kan. Ekspektasi gue ketika gue melihat trailer dari Ultraman ini itu kayak dark, ya kayak, wih apa nih? Apakah akan dark gitu? Apakah Ultraman akan menjadi musuh? Nggak juga. Ternyata di film ini ya kalau bicara cerita itu tadi sudah menggambarkan semua. Intens, mudah dimengerti, anak kecil orang dewasa paham, dan ya itu sih. Kalau bicara cerita sih saya nggak mau bahas ya, takutnya spoiler. Intinya ceritanya sih 8 dari 10 lah bagi saya lah ya. Bukan karena bagusnya, tapi karena nikmat untuk dinonton, bisa diikuti, ceritanya bagus. Kita masuk ke lagi musik dan SFX. Ini sih juga hal yang selain angle dan shot di film ini, hal yang gue patut ajungi jempol ya, musik di Shin Ultraman ini, di mana musik atau pemilihan musik pada film ini sangatlah bagus. Karena kalau kalian dengar ya, itu kayak
lu tuh nonton kayak film jadul Pak, film-film tahun lama gitu, musik-musiknya film tahun lama, namun dengan gambar atau cerita modern gitu. Itu sangatlah apa ya, kayak aneh namun pas aja. Dibilang ini juga waktunya Shin Ultraman ini di masa lalu, di masa-masa tahun-tahun 70-an juga bukan. Kayaknya ini tahun-tahun 2000, tahun-tahun masuk abad 21 deh, story-nya ya, cerita story-nya ini, timeline story-nya ini kayaknya ceritanya di abad 21. Namun musik-musik yang dipakai ini itu adalah abad-abad tahun 20 gitu, film-film tahun 60-an gitu. Film-film tahun 70-an, 80-an. Intinya kalau kalian biasa nonton film-film lama, kalian akan merasa bahwa musiknya ini kayak oke, ini unik dan terasa pas-pas aja. Apa kayak nyambung aja, enak aja didengarkan. Dan itu tadi dari segi musik, enak untuk didengarkan dan pas-pas aja. Kedua, di sini musik dan SFX-nya di sini, sound effect-nya ini bagus aja, namun mungkin kurang menggelegar lagi. Ya, entah mengapa terasa kurang menggelegar. Dan satu nih, kok Ultraman, hal ikonik dari Ultraman hilang. Kan kalau biasanya tuh kalau kita dengar tuh kayak sah, suatu, syah, itu tidak ada. Tidak ada. Gue paham sih kenapa itu tidak ada kan. Gue bisa paham kenapa itu tidak ditiadakan. Hal-hal seperti shot, so, suara-suara begitu gue paham kenapa tidak ada. Namun kalau itu ada kan terasa ikoniknya gitu loh. Itu mungkin kekurangan dan kelebihan. Itu kayak pisau lah, pedang bermata dua, anjay. Efeknya tuh kayak pedang bermata dua. Bukan, lebih tepatnya sih hal ikoniknya hilang Ultraman Pak. Oke. Ketiga, di sini bukan ketiga sih, mungkin ini kayak Angel, cerita, musik, CGI. Keempat, ini kita bicara CGI dari film ini. Kalau gua pakai standar mata gua dan kalau kita pakai standar Ultraman, bagus-bagus aja kok. Pas-pas aja, mungkin terkesan aneh, namun pas-pas aja gitu. Gua barusan lihat Ultraman tuh gerakannya cepet. Biasanya kalau kalian lihat film Ultraman gitu atau TV series Ultraman kayak Ultraman 3, Ultraman Dyna, Cosmos, SCTV jam 4 pagi. Siapa yang ingat SCTV jam 4 pagi Ultraman? Gue ingat banget kalau kalian pakai waktu Indonesia Tengah ya, jam 4 pagi. Gue ingat banget tuh. Oke, CGI-nya tuh bagus-bagus aja. Dan ya pas-pas aja sih, tidak ada masalah. Dan apa tadi yang gue mau bahas ya? Ada tadi yang gue mau bahas gitu, kayak CGI-nya pas-pas aja, unik. Kalau kita pakai standar Ultraman sih, ini hal yang improvement ya, karena biasanya itu kan Ultraman tuh biasanya pakai stuntman manusia. Dan di sini kalau gue lihat ya, kebanyakan pakai CGI. Ada mungkin beberapa yang tidak pakai CGI atau digabungkan dengan stuntman orang dengan CGI. Ada mungkin beberapa. Namun unik aja, enak aja untuk dilihat, pas-pas aja, tidak masalah. Animasinya juga unik. Dan tadi ini yang tadi gue mau lanjut. Ultraman tuh di sini tuh gerakannya cepat. Karena kalau kalian lihat tuh kayak Cosmos Ultraman tadi yang udah gue bahas, gerakannya tuh lambat. Kenapa gerakannya lambat? Karena biar terasa raksasanya Ultraman. Kalau kalian lihat itu kan Ultraman kayak swatch. Kalau yang TV series tuh gue nggak tahu yang bagaimana sekarang ya. Tapi kalau kita bicara Ultraman 3 Cosmos itu rekamnya biasa, cuma dikasih slow. Ya bagus-bagus aja sih. Bisa bicara CGI bagus, gue suka, nggak menjadi masalah. Dan mungkin agak terkesan kayak ini sih CGI-nya jelek ya. Mungkin orang mengatakan jelek, namun kalau kita pakai standar Ultraman bagus sih, bagus aja. Oke, di sini artis, aktor, pemilihan aktornya gue suka banget, terutama kepada siapa itu aktornya Ultraman atau bisa dibilang nakamanya Ultraman. Ada 2 cewek dan 2 laki-laki dan Ultraman. 5 orang ini gue suka banget pemilihannya, terutama sih Ultraman sih. Pemilihan aktor Ultramannya tuh
Entah mengapa di mata saya dia nggak ganteng-ganteng amat, dia nggak jelek, dia gagah. Mukanya gagah kayak gua nih. Gagah kan gua, dia juga gagah. Tapi lebih gagahan dia daripada saya. Intinya pemilihan aktornya gua suka banget. Pas aja, cantik. Rambut pendek itu, dan dengan kacamata. Mantap. Dah, kita tadi udah bahas artisnya. Bicara tentang artis, aktor itu adalah manusia. Di film Shin Ultraman ini, manusia itu sangat berguna sekali. Benar-benar sangat berguna banget. Kita diperlihatkan di sini kayak militer itu bagaimana dunia menghadapi hal ini, dan ada USA juga membantu, ada yang pembahasan PBB. Intinya manusia di sini lebih berguna daripada series Ultraman yang pernah gue nonton pada saat gue kecil. Gue tuh kayak, kok cuma Ultraman yang kayaknya berguna gitu. Kalau manusia tuh di TV series Ultraman tuh kayak datang doang, nembak, bantuin dikit doang, jatuh pesawatnya. Itu yang gue tahu tuh. Tapi di sini lebih berguna dan pembawaannya lebih dewasa. Lah pakai tank, pakai militer, pakai keputusan pemerintah. Ini manusianya benar-benar lebih dipergunakan dengan sangat baik di Shin Ultraman ini, di film Shin Ultraman ini. Oke. Di sini gua kan juga bahas di sini desain Ultraman dan desain monsternya. Gua suka banget. Bagian-bagian awal itu kita ditunjukkan dengan monster yang wah bagus, dan desain Ultraman-nya entah mengapa kelihatan krempeng. Kayak orang tuh kayak orang krempeng aja pakai baju ketat gitu. Kelihatannya kayak orang krempeng baju ketat, namun kok bagus ya. Kayak apa ya, kayak terkesan kayak alien betulan. Paham nggak maksud gue ini? Kayak kalau kalian nonton TV series Ultraman tuh kayak ya manusia pakai kostum, tapi di sini desain Ultraman yang bentukannya seperti itu membuatnya terasa lebih alien, membuatnya terasa kayak wah ini sih humanoid, kayak humanoid gitu, kelihatannya kayak humanoid betulan. Kalau kita bicara desain dan desain monster, gue suka banget. Dan ke terakhir mungkin bisa dikatakan di sini yaitu ialah pertarungannya, singkat, padat, jelas. Ya gitu, nggak usah berlama-lama lah, nggak usah bertarung Ultraman tuh, nggak usah lama-lama, nggak usah ngerusak fasilitas lah, ya dikit aja dirusak gitu. Intinya kalau dibicara dari segi pertarungannya gue suka, dan gue sangat suka dengan hal ini. Itu lebih apa ya, lebih pertarungannya tuh kayak mungkin terasa sebentar gitu pertarungannya, namun itu yang membuat saya suka dengan series, bukan series ya, lebih tepatnya ini film Ultraman. Pertarungan yang singkat, jelas, padat, to the point, bagus. Intinya pertarungannya sih bagus sih menurut saya sih. Dan kelihatan pertarungannya itu kayak monster lawan monster gitu. Paham gak maksud gua? Kalau kalian nonton kayak TV series Ultraman kayak, wih Ultraman tuh gak bisa taekwondo, bisa silat begitu ya. Ternyata Ultraman bisa kayak begitu. Tapi di sini dilihatin gitu kayak ada monster turun, beam, to the point, mati loh monster. Intinya good job untuk Ultraman. Sini Ultraman pertarungannya gue suka sih. Asik sih, seru sih. Dan tunggu dulu nih, gue lihat-lihat lagi apa yang bagus dibahas di sini. Pengambilan musik, pemilihan aktor, tadi gue udah bahas CGI-nya, dan oke. Juga mungkin ini yang terakhir ya, plot twistnya lumayan bagus juga. Gue nggak bisa bahas apa itu plot twistnya di sini, namun kalau kalian sudah sering nonton Ultraman sih mungkin kalian sudah paham sih. Dan ternyata gue kira kan udahlah nggak usah bahas, intinya plot twistnya lumayan bagus bagi saya pribadi. Oke, jadi apa lagi ya boleh bahas ya, kayaknya nggak ada lagi deh. Desain monster, artis, manusia berguna, effects-nya, angle, design, dan nggak ada lagi yang bisa dibahas sih sebenarnya. Intinya itulah ya, kalau kita bicara Ultraman ini sih membangkitkan gairah gua untuk menonton Ultraman lagi. Dan tiba-tiba gua teringat satu hal lagi. Ini kalau kalian nonton Shin Ultraman ini, entah mengapa kalau dibelah, dipotong-potong jadi series, ini bisa-bisa aja
Karena entah mengapa film ini kayak terbagi menjadi 3 episode. Episode 1 Ultraman datang, pertengahan episode, penyelesaian episode. Itu kayak series dan 3 episode. Namun dibawakan jadi film. Gue sih bisa sih nih jadi 5 apalagi namanya series 5 episode bisa sih, dimana kedatangan Ultraman-nya dibahas, manusianya 2 episode, Ultraman manusia dan Ultraman, intinya itulah ya. Jadi pendapat gue, Shin Ultraman ini adalah salah satu film Ultraman yang membangkitkan gairah saya kembali menikmati rasa muda, bagaimana rasanya menonton Ultraman, bagaimana nikmatnya menonton Ultraman, bagaimana bagusnya menonton Ultraman. Dan ini memanggil gua lagi, weh sini kok nonton kok lagu Ultraman gitu. Kayak film ini tuh kayak mengatakan kayak Ultraman tuh udah beda dari yang dulu, seakan-akan mengatakan hal seperti itu karena pembawaannya yang beda. Serta gue belum nonton Shin Godzilla sih. Gue nggak tahu ya, ini Shin Godzilla, Shin Ultraman ini nyambung apa enggak ya? Atau beda? Gue nggak tahu sih. Tapi intinya coming soon juga film Kamen Rider tuh, yang Kesatria Baja Hitam kayak itu kalau nggak salah. Itulah ya, intinya gue hanya mau bilang itu aja sih. Shin Ultraman 8 dari 10 pendapat pribadi. Itu aja sih. Jadi ya gue hanya bilang salam damai dan jangan lupain gue. Data